Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin, wa bin nasta'in ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Jumat hari yang penuh berkah ini, kita bisa sama-sama kembali bermuajalah dengan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zailani, untuk menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Marilah kita mulai majelis ilmu pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan oleh kepada Mas Firman. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla wa azila aw uzala wa azlama aw zulima wa jala yushala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kaifa Tusolli, bagaimana kamu sholat. Dan hari ini kita masuk atau melanjutkan di bab ketiga tentang mengatur shaf dalam sholat. Ya. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Sebelumnya mohon maaf suaranya sedikit mendeng dan mungkin nanti sesekali saya off suara ya. Kalau lagi mau batuk, kalau enggak ya lanjut ya terus. Baik, kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang meluruskan dan merafatkan shaf itu sebagian dari kesempurnaan sholat. Ya. Jadi berkaitan dengan mengatur shaf dalam sholat, poin pertama adalah meluruskan dan merafatkan shaf sebagian dari kesempurnaan sholat. Jadi bila shaf tidak lurus atau rapat, tidak ada dua hal ya, lurus dan rapat, maka dikatakan sholatnya belum sempurna ya, walaupun tetap sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini landasan kenapa kemudian kita harus merapatkan dan meluruskan barisan sholat adalah surat As-Saffat ayat 1. Ya. Was-Saffati Saffa, ya. Dan demi Tuhan para malaikat yang berbaris-baris. Kemudian Samurah bin Jundub ya, radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala tasufunu kama tasuful malaikatu 'inda rabbihim. Jadi hendaklah atau tidaklah kalian berbaris sebagaimana malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka. Qulna, para sahabat kemudian bertanya, wa kaifa tasuful malaikatu 'inda rabbihim? Dan bagaimana malaikat itu berbaris di hadapan Tuhan mereka? Maka Rasulullah SAW bersabda, qala yutimmunas sufufa al-muqaddamata wa yatarastuna fis shaf. Ya. Mereka menyempurnakan mereka menyempurnakan as-sufufa, barisan mereka. Al-muqaddamata, di depannya. Wa yatarasuna, dan mereka rapat fis shaffi, dalam barisan. Jadi ada dua hal yang diminta ketika kita sholat berjamaah, yaitu terutama ketika jadi makmum, meluruskan dan merafatkan. Ya. Meluruskan dan merapatkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sering kita dengar ya, imam sebelum memulai sholatnya itu sering membaca sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Atau dengan redaksi lain, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholat. Ya, atau juga dengan redaksi lain, sawu sufufakum fa inna taswiyatas soffi min tamamis sholat. Maknanya sama semua, ya, bahwa kita diminta untuk meluruskan saf-saf kalian, ya, luruskanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf itu merupakan kesempurnaan sholat.
merupakan bagian dari iqamatis shalah, menegakkan salat. Ya, nah ini adalah untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Nah, bagaimanakah kemudian yang kedua, ya? Yang kedua, poin kedua dari meluruskan dan merapatkan barisan itu adalah yang pertama tadi meluruskan dan merapatkan shaf sebagian dari kesempurnaan sholat. Yang kedua, dampak negatif dari keteledoran mengatur shaf itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengakibatkan perselisihan paham. Oke. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abul Qasim Al-Jadali dari Nu'man bin Bashir berkata, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nasi biwajhihi faqala aqimu sufufakum. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kepada makmum, ya, menghadap kepada manusia dengan wajahnya, ya. Kemudian beliau bersabda aqimu sufufakum. Ya, tegakkanlah, rapatkan dan luruskanlah sufufakum, saf-saf kalian hingga 3 kali. Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Ya, wallahi kata Rasulullah, demi Allah, latuqimunna sufufakum, sungguh kalian benar-benar akan menegakkan, ya, atau merapatkan dan meluruskan saf kalian, au la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah pasti akan membuat hati kalian selalu berselisih. Nah, bagi satu jamaah, sholat rapi rapat itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena ketika tidak diperhatikan, itu bisa menjadi sebab terjadinya perselisihan di antara kita, ya, di antara kita. Nah, jadi softnya diluruskan, ya, dirapatkan. Kalau tidak, itu hati itu akan terjadi perselisihan. Ya, minimal kita akan merasa apa sih orang jauh-jauh dari saya, gitu kan? Emang saya tuh kenapa? Nah, ini harus dipastikan, ya, dirapatkan. Bahkan Imam Nawawi mengomentari hadis ini, qala Nawawi, ya, Imam Nawawi berkata, tuqa'u bainakumul adawatu wal baghdha. Nah, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan la yukhalifanallahu baina qulubikum itu adalah tuqa'u bainakumul adawah. Ya. Jadi ditimpakan kepada mereka, ya, ditimpakan kepada mereka apa? Tuqa'u bainakumul al-adawah. Nah, yang pertama itu apa? Al-adawah, permusuhan. Ya. Khawatir nanti ada permusuhan di antara sesama jamaah. Afwan. Ya, jadi menurut Imam Nawawi ketika memaknakan, ya, menafsirkan hadis Rasulullah SAW tadi, aqimu sufufakum, wallahi la tuqimunna sufufakum, au la yukhalifanallahu baina qulubikum, itu adalah tuqa'u bainakumul adawah.
Ya, akan ditimpakan kepada mereka apa al-adawah, permusuhan, wal baghdau, dan saling benci, ya. Saling membenci di antara jamaah. Wa ikhtilaful qulub, ya, dan berselisih hati. Mungkin secara fisik jasad seperti bersatu, gitu ya, seperti tidak ada masalah. Kadang-kadang hati manusia itu suka punya masalah, apakah itu hasad, ya, apakah itu iri, ya, apakah itu kemudian ria, ya, kemudian ta'ajjub. Nah, ini nih. Makanya cara menjaga agar itu tidak muncul di antara kita dengan orang lain adalah merapatkan barisan. Ya, sufu. Kemudian yang kedua, dampak negatif ketika kita tidak lurus dan rapat softnya adalah setan memasuki sela-sela soft untuk mengganggu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naqi, fawalladhi nafsi biyadihi inni ala ara syaitana yadkhulu min khalala aw min khilala safi ka'annaha al-hadath." Ini russu, lekatkanlah, ya, rapatkanlah sufufakum, barisan kalian. Wa qaribu, dan saling berdekatanlah, bainaha, ya, diantaranya. Wahadhu, dan luruskanlah, bil a'naqi, leher-leher kalian, ya, maksudnya pundak-pundaknya, ya. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi Allah, ya, la ara syaitana, sungguh aku melihat setan, ya, yadkhulu, masuk, min khilala safi, di antara sela-sela saf, ka'annahal hadathu, seperti kambing-kambing kecil yang berwarna hitam, ya, seperti kambing hitam. Nah, jadi kita yang sudah paham, ya, ketika berjamaah ya rapatkan, ya, dan luruskan, karena di antara soft itu kalau tidak atau ada jarak saja di antara makmum satu dengan makmum yang lain, maka kemungkinan setan akan masuk ke situ, dan nantilah dia akan bertugas membisik-bisikan hal-hal yang meragukan sholat. Biwaswisu fi sudurin nas. Dialah yang akan membisik-bisikan pada dada-dada jiwa atau jiwa-jiwa manusia macam-macam. Bisa keraguan ketika sholat, bisa hayalan, ya, atau hal-hal lain yang merusak kehusuan sholat kita, ya, kehusuan sholat kita. Nah, makanya dampak negatif yang kedua dari kita tidak merapihkan dan meluruskan barisan adalah tadi, ya, setan masuk di sela-sela shaf untuk mengganggu. Kemudian pembahasan yang ketiga, bagaimanakah cara mengatur shaf? Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhuhri." Ya, tegakkanlah shaf kalian, ya, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Wara'i dhuhri. Ya. Kemudian hadis lain disebutkan, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Ya, dan adalah ahaduma, ya, masing-masing kami yulziqu, menempelkan, mankibahu, pundaknya, bimankibi sahibihi, dengan pundak temannya, wa qadamahu, dan menempelkan telapak kakinya, biqadamihi, dengan telapak kaki temannya. Nah, jadi yang ini dikasih tahu sama Rasulullah caranya, cara meluruskan dan merapatkan barisan. Yang pertama adalah kita tengok punggung kita, ya, ke kanan atau ke kiri. Lihat ke samping kanan dan ke samping kiri. Lurus tidak, ya, dengan saf itu, dengan barisannya. Nah, jadi yang dipatokan adalah punggung, ya. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah menempelkan pundak kita, ya, pundak kanan kiri kita, dan juga telapak kaki kita yang pinggir itu, ya, di bawah mata kaki, ke telapak kaki teman kita sebelah, ya, ditempelkan. Jadi mata kaki kita, di bawah mata kaki kan ada pinggiran telapak kaki, ya. Kalau sebelah kanan itu bagian kelingking, sama ya kanan kiri kelingking juga. Pikiran yang kiri jempol, sama-sama kelingking, ya.
ditempelkan dengan kelingking dan barisan telapak gitu. Telapak, baris telapak atau ujung telapak kaki kita sebelah kanan kiri. Ya, ditempelkan. Nah, itu caranya. Ra'aitu rajula yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibi, ini juga sama ya. Dalam riwayat lain Nu'man bin Bashir mengatakan bahwa aku melihat seorang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ra'aitu rajula yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Nah, ini lebih lengkap lagi. Jadi aku melihat, kata Nu'man bin Bashir, seseorang menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ya. Jadi kalau kita praktiskan, gitu ya. Oke, coba saya izin share screen. Nah, Ihsan. Udah, Ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan? ya sudah betul. Sudah ya. Nah itu tuh. Jadi kalau secara praktis, yang pertama menempelkan pundak dengan pundak teman di sebelahnya. Itu tuh, lihat, ada gambar ya. Pundaknya ditempelkan dengan pundaknya, kemudian lutut dengan lutut teman di sebelahnya. Ini kalau lutut kita sedikit kesulitan ya. Yang paling penting adalah pundak dengan kaki, ya, kaki paling bawah itu. Yang menempelkan mata kaki dan sisi telapak kaki dengan mata kaki dan sisi telapak kaki teman di sebelahnya. Nah, kalau pundak nempel, kemudian sisi telapak kakinya itu nempel, insya Allah itu sudah rapat. Ya, itu dimaksud dengan rapat. Nah, jadi kalau ada teman kita yang mau merapatkan, ya antum sambut gitu ya, jangan malah kejar-kejaran. Orang mau nempel nggak mau, tempel makin jauh dia. Ya, tempel gitu ya. Nah, jadi karena memang kita diminta untuk merapatkan, dan posisi kaki kita itu tidak bengkok ke kanan ke kiri, tapi lurus ya. Jadi ujung-ujung telunjuk kaki itu lurus menghadap kiblat. Nah, kalau lurus itu bisa nempel. Beda kalau posisinya ujung jari kaki kita tuh bengkok kanan kiri, itu memang susah nempel. Tapi kalau lurus ya ke depan, nah itu bisa nempel. Ya. Ini gambarnya. Nanti bisa kita praktikkan. Kemudian doa setelah masuk soft sholat. Kita ada doa nih. Ya, ada doa ketika kita ingin masuk ke soft. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, ya, anna rajulan ja'a ila sholati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqala hina intaha ila saffi Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Ya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manil mutakallimu anifan qala ana ya Rasulullah qala idan yuqaru jawaduka wa tustashhadu fi sabilillah. Nah, jadi ceritanya ada seorang laki-laki itu datang ke sholat, ya, mendatangi sholat, maksudnya dia ikut sholat. Rasulullah SAW kemudian sudah memasuki sholat, maka begitu sampai dalam barisan, ya, jadi ketika orang itu sampai masuk barisan, laki-laki ini berdoa. Ya, apa doanya? Doanya adalah Allahumma atini afdola ma tu'ti ibadaka sholihin. Ya. Allahumma ya Allah atini, datangkanlah kepadaku afdola ma tu'ti, ya. Datangkanlah kepadaku sebaik-baik pemberian, ya, yang telah engkau berikan ibadaka sholihin kepada hamba-hambamu yang saleh. Maka fala maqada Rasulullah, ketika Rasulullah selesai, ya, kemudian Rasul bertanya, manil mutakallimu anifan, siapa yang tadi baca doa? Qala, maka seseorang berkata, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, idan yuqaru, jika demikian kudamu jawaduka, yuqaru jawaduka, ya, kudamu akan disembelih. Wa tustashhadu, dan engkau akan gugur fisabilillah
sebagai syahid di jalan Allah. Nah, jadi artinya apa yang dibaca oleh seorang itu tidak disalahkan oleh Rasulullah. Itu bisa digunakan sebagai doa. Ya, doa masuk Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka sholih. Ya. Nah, itu terkait dengan soft. Ya, ini penting sekali diperhatikan, terutama ketika kita hendak sholat berjamaah. Ya. Nah, hari ini hari Jumat ya, sholat berjamaah pastinya. Nah, pastikan diperhatikan barisannya dan soft kita. Kalau misalkan ada makmum lain yang susah, misalkan diajak untuk rapat gitu ya, ya sudah, yang penting kita. Ya mungkin ilmunya belum nyampe. Ya, nanti disampaikan saja setelah selesai sholat. Kemudian bab keempat tentang niat dalam sholat. Nah, niat ya. Apa tuh niat? Niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, sengaja melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan mengerjakannya. Nah, jadi ada istilah lain juga namanya ma yakhturu bil qalbi min amrin au takbirin, ya. Sesuatu yang terlintas dalam hati berupa suatu urusan atau pengaturan, atau juga disebut dengan al-azmu, ya. Jadi istilah lain dari niat itu juga bisa disebut dengan al-azmu, al-iradatul mutaqaddimatu li tautitin nafsi ala ma yara fi'lahu, ya. Jadi kemauan terdahulu untuk memantapkan hati melakukan sesuatu yang hendak dikerjakan. Nah, jadi niat itu bisa bermakna al-qasdu, bisa bermakna al-khatir, ya, atau juga bisa bermakna al-azmu, ya. Nah, intinya menyengaja di dalam hati. Yang kedua, sah dan sempurnanya sholat, ibadah-ibadah lain tergantung niat, ya. Jadi niat ini menjadi penting, ya. Apa bedanya sholat subuh dengan sholat duha? Ya, sholat subuh 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat. Sama-sama melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, bedanya adalah yang sholat subuh itu wajib, sholat duha itu sunnah. Dan yang membedakan keduanya wajib atau sunnah itulah niat. Gitu. Dan niat itu pula lah yang memberikan pahalanya berbeda. Sholat subuh itu tentu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat duha. Gitu. Ya. Walaupun sama-sama sholat 2 rakaat di waktu pagi, misalnya begitu. Ya, atau sholat qobliyah subuh, ya 2 rakaat. Sama-sama dilakukan menjelang subuh, tapi kok beda pahalanya? Tentu pahala sholat subuh lebih besar dibandingkan sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niatnya. Nah, makanya niat itu menjadi penting, ya. Sangat penting sekali bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi pentingnya niat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat dan sesungguhnya setiap orang memiliki atau mendapatkan apa yang ia niatkan.
Nah, yang ketiga, niat sholat dilakukan pada waktu takbiratul ihram. Ya, karena awal dari ibadah sholat itu adalah takbir. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, wa idza ahrama nawa salatahu fi halit takbiri la ba'dahu wa la qablahu. Ya. Jadi apabila seorang sudah melakukan takbiratul ihram, ahrama, nawa, maka ia berniat salatahu di salatnya. Halit takbiri pada saat takbir. La ba'dahu wa la qablahu, bukan setelah atau sebelum takbir. Ya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan, yajuzu an tataqaddaman niyatu ala takbiri bi zamanin yasirin bihaitsu la ya'ridu syagilun 'anis shalah. Kalau menurut Imam Ahmad dan Abu Hanifah itu boleh niat itu mendahului sebentar sebelum takbir, ya, sekiranya tidak ada hal yang mengalihkan perhatian dari sholat. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal boleh saja takbir niat sebelum takbir. Tapi ada catatan, sekiranya tidak ada hal yang mengalihkan. Nah, tetapi tetap berarti utamanya niat itu berbarengan dengan takbir. Kemudian wa qala yajibu an taqaddama niyatu ala takbiri wa yukabbiru aqibaha bila faslin wa la yajibu fi hali takbir. Ya. Kemudian Imam Ahmad menambahkan yajibu, wajib niat itu an tataqaddama niyah, mendahului niat, ya, ala takbir, yang mendahului niat daripada takbir. Wa yukabbiru aqibaha. Selanjutnya usai niat, maka orang yang sholat segera bertakbir tanpa ada jeda bila faslin. Wala yajibu fi halit takbir. Jadi niat tidak diwajibkan saat bertakbir. Nah, ini yang berbeda pendapat, ya, antara Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan muridnya Imam Syafi'i, gitu ya. Itu berbeda pandangan. Baik. Nah, jadi niat, ya, niat itu memang ada yang mengatakan berbarengan dengan takbir, ya, ada yang mengatakan sebelum takbir, ya, ada yang mengatakan sesudah takbir. Maka bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pendapat yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, itu memang sifatnya meringankan. Ya, sedangkan yang kedua Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah bersifat memberatkan. Adapun yang ketiga, di dalamnya terdapat keringanan. Jadi masalah ini kembali kepada dua pertimbangan. Pertama, karena memang tidak ada dalil syara yang mewajibkan kebersamaan niat dengan takbir, ya, sebab Rasulullah tidak pernah memperdengarkan kepada para sahabat kecuali hanya bacaan takbir, sehingga tidak tahu tuh apakah niatnya bersama dengan takbir, apakah sebelum takbir atau setelah takbir. Jadi sahabat sendiri tidak mengetahui apakah Rasulullah itu berniat sebelum takbir, bersamaan dengan takbir, atau setelah takbir. Itu. Nah, karena itu, kemudian pertimbangan kedua, karena memang takbir adalah awal dari rukun sholat yang terlihat dan tidak disebut sebagai rukun kecuali setelah terwujud bentuk suatu perbuatan, hingga orang yang sholat itu mengekspresikan gerakan dan bacaan sholat dalam hatinya ketika takbir. Nah, sementara pendapat Imam Al-Qaffal dan Imam An-Nawawi lebih mengarah pada sifatnya yang mudah bagi orang awam. Ya. Jadi dari sini kesimpulannya boleh niat itu sebelum takbir. Ya, misalkan kita berniat dalam hati usolli fardhu subhi rakaataini makmuman mustaqbilal kiblati lillahi taala Allah. Sebegitu. Atau bersamaan dengan takbir. Ketika kita mengangkat tangan Allah, gitu ya, dalam hati kita membaca usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi taala akbar, gitu. Atau setelahnya Allahu akbar usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi aw makmuman lillahi taala. Nah, ketiga-tiganya boleh. Ya, kenapa? Karena Rasul sendiri tidak mencontohkan apakah di awal, apakah ketika, atau setelah takbir. Nah, para imam juga masing-masing berpendapat. Kalau Imam Syafi'i itu berbarengan dengan takbir, dan Imam Malik, kalau Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah itu boleh sebelum dan sesudahnya. Nah, kita bagaimana? Ya, kita bisa
bisa pakai semuanya. Ya kalau mau ikut Imam Syafi'i berarti berbarengan dengan takbir. Nah, niat dalam hati atau bahasa niat dan melafazkan niat. Nah, ini poin keempat ya. Nah, niat itu dalam hati, ya, bukan di lisan. Ya. Boleh saja menggunakan bahasa apapun, ya, tidak mesti harus dengan bahasa Arab karena dalam hati. Ya. Hal ini berdasarkan pendapat Imam Ibnu Hajar mengatakan begini. Al-awalu niyah 5 marra fil wudu'i wa hiya mu'tabaratun huna wa fi sa'iril abwabi bil qalbi fala yakfi nutqu ma'a ghaflatihi wa la yadurru nutqu bi khilafi ma fihi. Ya. Jadi fardu salat yang pertama adalah niat, an-niyatu, ya. 5 marra sebagaimana yang telah diterangkan fil wudu'i dalam bab wudu. Wahia niat itu mu'tabaratun, ya. Niat itu sudah tentu diperlukan, mu'tabar, diperlukan. Guna di sini. Wa fi sa'iril abwab, ya. Dan untuk seluruh bab, ya. Dan fala yakfi tidak cukup anutku, niat itu diucapkan saja. Ma'aghaflatihi sementara dia lalai. Ya, lalai wala yadurru anutku, ya, bahkan tidak masalah jika niat itu diucapkan di khilafi ma fihi sementara berbeda dengan apa yang ada dalam hati. Ya, maksudnya adalah niat itu tetap dalam hati, boleh saja diucapkan sebagai penguat hati. Menghindari ketika kita lalai, ya. Karena kadang-kadang hati kita itu lalai. Ya, hati kita itu lalai, maka dikuatkan dengan lisan kita, ya, dikuatkan dengan ucapan kita. Sebagaimana makna sir, ya kan sholat itu ada bacaan sir, ada bacaan zahar, ya. Nah, sir itu maksudnya bukan kita membaca surat, membaca Al-Fatihah itu mulut kita aja yang gerak-gerak, ya. Nah, bukan begitu. Yang dimaksud dengan sir itu adalah mulut kita bersuara, ya, muncul suaranya. Tetapi suara itu hanya bisa didengar oleh diri kita sendiri, telinga kita sendiri. Ya, minimal suara yang keluar dari mulut ketika kita membaca bacaan sholat itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah, jadi makna sir itu bukan cuma komat kamit tanpa ada suara, itu bukan sir namanya. Ya, bacaan sir itu ada suaranya, tetapi hanya didengar oleh telinga sendiri. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menetapkan hati, mengokohkan hati dari kelalaian. Gitu. Ya, makanya dibaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin gitu, ya. Minimal terdengar sama telinga sendiri. Baik. Kemudian yang kelima tingkatan niat. An-niyatu salasun darajatin. An-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan. Al-ma'na anna niyata bihasabi aqsami sholati al-fardi wa nafli al-muqayyadi bil waqti awis sababi wan naflul mutlaqa salasu maratib, ya. Jadi niat itu ada 3 tingkatan, maknanya bahwa tingkatan niat itu sesuai dengan ragam sholat, ya. Ada fardu, ada nafal muqayyad, ya, atau salat sunnah yang terikat oleh waktu atau sebab, dan yang ketiga nafal mutlak, salat sunnah yang tidak terikat, ya. Jadi niat itu berarti ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah sholatul fardi, niat li sholatul fardi. Niat untuk sholat fardu. Yang kedua, niyatu li sholatin nafli al-muqayyad. Niat untuk sholat sunnah yang terikat waktu dan sebab. Yang ketiga, niyatu li sholatin naflil mutlak. Ya, niat untuk sholat sunnah mutlak yang tidak terikat waktu ataupun sebab. Nah, tingkatan yang pertama yang dimaksud dengan an-niyatu li sholatil fardi in kanat as-sholatu fardan wajib qasdul fi'li wa ta'yinu wa fardiyah. Ya. Jadi sholat fardu, ya, itu wajib dia qasdul fi'li, sengaja melakukan sholat itu. Jadi harus ada kalimat usolli, ya, kalimat usolli. Saya sholat, ya, atau saya sengaja sholat. Itu namanya al-qasdu.
Yang pertama ya. Yang kedua harus ada ta'yin, menyebutkan nama sholatnya. Ya usolli fardhu subhi. Ya, harus ada ta'yin. Ta'yin itu apa? Menjelaskan sholat apa kita, lagi sholat apa. Wal fardiyah, dan menyebutkan kefarduannya. Jadi 3 hal tuh. Ya. Jadi kalau niat sholat fardu itu minimal ada 3 hal yang perlu kita sebutkan. Yang perlu kita niatkan. Yang pertama adalah qasdu al-fi'li. Qasdul fi'li. Sengaja melakukan itu. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa digunakan kalimat usolli. Nah, usolli itu saya sengaja sholat. Ya. Kemudian menyebutkan nama sholatnya. Apakah sholat subuh, apakah sholat zuhur, apakah sholat apa gitu ya. Jadi usolli zuhra, ya, usolli sholat al-zuhra, usolli sholat al-zuhri, atau usolli sholat al-subhi. Ya, saya niat sholat subuh, sholat zuhur. Nah, yang ketiga disebutkan juga fardunya. Usolli, ya, sholat al-subhi raka'ataini ma'muman lillahi, fardu lillahi ta'ala. Nah, kalau bahasa Arab bisa begitu ya. Fardu lillahi ta'ala. Ini untuk membedakan antara sholat sunnah dengan sholat fardu tadi. Ya, jadi 3 hal ya. Yang pertama disebutkan itu dengan mengajak sholat, soli, kemudian menyebutkan sholatnya apa, kemudian apa nih sholat apa kefarduannya. Nah, kalau tidak disebutkan salah satu di antara 3 ini tidak sah sholatnya. Misalkan niatnya itu soli, ya sholata lillahi ta'ala gitu aja misalkan. Nah, itu tidak cukup. Ya, kita sholat apa? Walaupun Allah tahu bahwa kita sedang sholat zuhur, tapi yang namanya niat itu tetap harus diniatkan. Saya niat sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah. Misalkan kalau singkatnya begitu. Ya. Jadi untuk sholat fardu itu minimal disebutkan 3 hal tadi. Nah, sedangkan sholat sunnah tadi an-niyatul li sholat apa li sholatin naflah, ya, naflal muqayyad. Itu wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin au dzata sababin wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Ya. Jadi apabila sholat itu sholat sunnah yang terbatas waktu muaqqat, seperti sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, itu sholat sunnah rawatib, atau sholat sunnah yang memiliki sebab, maka hanya wajib sengaja melakukan dan menyebutkan nama sholatnya saja. Jadi cukup menyebutkan apa usallinya saja. Usalli, misalkan saya sengaja sholat. Ya, misalkan usalli qabliyah maghrib atau qabliyah zuhri. Ya. Atau kalau mau enak biasanya kita sebut usalli sunnata qabliyatal maghrib atau qabliyatal zuhri atau ba'diyatal zuhri. Ya. Atau usalli sunnata Idul Adha, Idul Fitri. Salata Idul Adha, Idul Adha, Idul Fitri. Nah, ini 2 saja yang perlu kita niatkan. Yang pertama sengaja sholatnya, yang kedua adalah jenis sholat. Apa yang disebutkan? Ya, at-ta'yin. Jadi cuma 2, al-qasdu wa ta'yin. Kalau sholat sunnah yang mu'aqqad. Sedangkan niat yang ketiga, tingkatan yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajib qasdul fi'li faqat. Kalau kita niatnya niat sunnah mutlak, maka cukup qasdu saja. Niat sengaja niat sholat saja. Ya, misalkan usolli sunnah, misalkan gitu. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala. Misalkan begitu. Usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Ya, cukup. Jadi tidak perlu disebutkan at-ta'yinnya, jenis sholatnya. Tidak perlu disebutkan fardu atau sunnahnya. Cukup saya niat sholat sunnah gitu aja. Raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, sholat sunat mutlak ini biasanya dilakukan di masjid. Nah, di masjid itu kita bisa saja, misalkan kita sudah sholat tahiyatul masjid sudah, ya, tapi masih ada waktu tuh nunggu, udah sholat sunat mutlak 2 rakaat tidak apa-apa, itu boleh, ya. Jadi ringkasnya tingkatan yang pertama, apabila mengerjakan sholat fardu maka wajib pertama qasdul fi'li, sengaja melakukan. Yang kedua at-ta'yinu, menyebutkan nama sholatnya apa, zuhur, maghrib, isya atau yang lainnya. Yang ketiga al-fardiyatu, menyebutkan kefarduannya. Ya.
Kalau dalam bahasa Arab misalkan usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asri ma'muman fardu lillahi ta'ala. Atau langsung aja di situ udah ada fardunya ya. Usolli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala. Gitu. Ya. Nah, sedangkan salat sunnah muaqqad tadi, muqayyad tadi seperti qobliyah atau ba'diyah, maka pertama adalah ada qasdul fi'linya, sehingga sengaja melakukan, ya. Yang kedua at-ta'yin, menyebutkan nama salatnya. Jadi bisa dengan kalimat usolli sunnatal zuhri atau usolli sunnatal wudu'i, ya, itu bisa seperti itu. Namun apabila kita mengerjakan sholat sunnah yang tidak ada keterikatan apapun baik tempat ataupun juga waktu, maka itu cukup dengan usolli saja, ya. Usolli, saya niat mengerjakan sholat, gitu, ya. Jadi itu terkait dengan masalah niat. Kemudian ada beberapa catatan dari penulis kitab ini terkait dengan niat. Ya, yang pertama itu adalah tentang kebersamaan niat dan takbiratul ihram. Ya, jadi kata beliau, wakhtara Imamul Haramain wal Ghazali fil Basiti wa ghairihi annahu la yajibu tadqiqul madhkuru fi tahqiqi muqaranatin niyyati wa annahu takfil muqaranatu al-urfiyatu al-amiyatu bihaitsu yu'addu mustahdiran li salatihi ghairu ghafilin anha iqtidaan bil awwalina fi tasamuhihim fi dzalika wa hadzal ladzi ikhtarahu huwal mukhtar, gitu ya. Nah, jadi menurut beliau Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini dan murid beliau Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Basit dan kitab lainnya telah memilih pendapat tidak wajib mendetailkan permasalahan kebersamaan niat dengan takbir. Bahwa cukup adanya kebersamaan secara umum sekiranya orang yang sholat dinilai telah mengingat sholatnya dan tidak melupakannya. Ya. Hal ini mengikuti ulama terdahulu yang bersikap toleran dalam persoalan nilai yang terpilih. Jadi tadi mau di awal, mau ketika barengan sama takbir atau mau setelah takbir, silakan saja, yang mana saja. Jangan sampai memberatkan, mana yang paling ringan. Sedangkan melafazkan niat itu tadi, ya, melafazkan niat itu tujuan untuk membantu kemantapan hati tadi, ya. Wasunnanut pun bimanwin qabla takbiri yusa'id lisanu qalba, ya. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan disunahkan mengucapkan niat sebelum takbir agar lidah itu membantu kemantapan hati. Nah, jadi melafazkan niat dengan lisan yang diucapkan sebelum takbiratul ihram itu dianggap hanya sebagai membantu, ya, sebagai membantu kemantapan hati. Maka dibolehkan atau dibenarkan. Seperti misalkan kalimat usolli fardul maghribi, usolli fardul isya, silakan, ya, diucapkan, ya, sebelum takbir agar bisa memantapkan hati ketika berniat. Ini menurut para ulama mazhab itu boleh, ya, jadi tidak dilarang, ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bitakbir. Adalah Rasulullah SAW memulai salat dengan bacaan takbir. Nah, bila dengan melafazkan niat dapat mengganggu kemantapan hatinya sendiri atau niat orang di samping kanan kirinya, maka hal demikian tidak dibenarkan dan sebaiknya tidak dilakukan. Ya, sebab tujuan semula dari melafazkan niat untuk membantu kemantapan. Maksudnya gini, kalau niat kita sampai mengganggu makmum sebelah kanan sebelah kiri dengan kalimat yang usolli misalkan gitu kan. Kadang-kadang ada aja yang ingin memantapkan hati tapi membacanya dengan usolli atau kan cuma musolli. Nah, itu kan mengganggu sebelah. Nah, itu bukan malah memantapkan hati tapi tidak memantapkan hati dirinya juga hati makmum sebelahnya. Nah, jika demikian maka cukuplah niat itu di dalam hati. Ini kembali kepada kita, ya. Jadi kita sudah berilmu, sudah tahu, ya kita lebih enak, ya, mau mengucapkan lafaz niatnya untuk memantapkan hati, tapi hati-hati, ya, tidak sampai bersuara keras atau tidak sama sekali pun tidak. Yang penting niat itu ada dalam Allah alam. Cukup, ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita sudah dapat 2 bab, ya. Pertama adalah merapatkan dan merapihkan barisan, meluruskan dan merapatkan barisan atau soft. Yang kedua bab tentang niat. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya bab kelima tentang sunnah-sunnah ketika berdiri.
Ya, apa yang bisa kita lakukan ketika kita berdiri, mata kita kemana, ya, kemudian pundak kita bagaimana, kaki kita bagaimana, nanti insya Allah ke depan sekaligus nanti dengan gambarnya. Barakallahu fikum. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan yang diberikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung diketik di kolom chat atau open mic. Karena kita sampai kepada sesi tanya jawab. Silakan. Kalau belum ada, izin tanya tadi. Silakan, Pak. Nah, betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait gerakan tadi ya, membatasi gerakan yang apa namanya kan harus dibatasi juga ya. Itu kan ada yang versinya 3 kali gerakan diulang-ulang gitu kan. Maksudnya pembatasan gerakan yang berlebihan itu yang seperti apa ya tadi? Kan ada yang apa namanya garuk-garuk misalnya, terus ada yang kaki mungkin pegel, bacanya panjang gitu, satu diangkat, satu ini diangkat, satu kanan kiri, satu diangkat kanan diangkat, gitu kan kayak itu batasannya seperti apa tidak? Atau masih ditolerir gitu loh, gerakan-gerakan yang berlebihan ini maksudnya gimana ya? Iya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, gerakan yang bisa membatalkan sholat itu adalah gerakan 3 kali yang berturut-turut. Ya, jadi 3 kali berturut-turut ya? berturut-turut. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti gerakan pertama 3 kali, misalkan garuknya 1, 2, 3 sudah cukup. Nanti kalaupun di area lain masih ada gatal juga, ada yang perlu digaruk, ya garuk saja, tapi 3 kali lagi. Nah, berturut-turut. Yang tidak boleh itu gerakan yang lebih dari 3 kali, dan itu berturut-turut. Nah, itu kalau Imam Syafi'i membatasi demikian. Iya. Mm-mm. Ngucek mata gitu kan. Ya, ngucek mata. Ngucek mata itu kan kadang kalau saya perhatikan jamaah itu ada yang 5 kali, 8 kali. Iya, Gatal kalimatnya gitu gatal kan. banget. Jadi maksudnya ini bagian dari kehati-hatian kita juga kan gitu ya. Iya, Sangat mungkin memang ada khilafiyah ya, tapi kita yang aman lah gitu, yang seperti apa gitu. Yang tidak 3 kali berturut-turut berarti ya, Dad? iya, yang aman sih memang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Beliau membatasi 3 kali berturut-turut. Jadi sekali mau menyelesaikan masalah gatal itu 3 kali, 1, 2, 3 selesai. Nanti misalkan ada garuk apa gatalnya sebelah yang mana itu ya 3 kali lagi, 1, 2, 3 gitu. Iya. Kalau mazhab yang lain tidak sih. Malah tidak. Jadi ya, gerakan apapun ya selama tidak mengganggu aktivitas berjamaah atau tidak mengalihkan niat kita dalam rangka sholat ya tidak apa-apa. Itu memang mungkin mengikuti pendapat imam itu. Tapi kalau Imam Syafi'i memang membatasi ya, karena lebih kepada kehati-hatian biar kita lebih khusyuk ketika sholat. Termasuk juga melafazkan niat itu kan hanya Iya. Imam Syafi'i itu yang melafazkan niat itu. Iya. Yang lainnya tidak. Bersin atau batuk itu mulut ditutup atau gimana, Dad? Saat Ya, sholat? ya ditutup tetap. Tutup ya, tutup ya. Tutup itu boleh. Jangan malah kemudian. Nah ini nih ketika bersin tetap ditutup, tapi tidak perlu mengucapkan Alhamdulillah. bacaan Kebenaran. bersin. Nanti sebelahnya menjawab Jawab, yarhamukumullah. Yang ketiga jawab lagi ya, jadi kumullah ya. Jadi menambah bacaan sholat jadi. Karena itu dilafazkan masalahnya. Iya. Dilafazkan bacaan. Jadi kan dalam sholat itu kan bacanya sudah ditetapkan. Tidak boleh menambah atau mengurangi bacaan yang sudah ditetapkan tersebut. Gitu. Kalau mengurangi mungkin boleh ya kalau misalkan bacaan itu sunnah. Ya kita misalkan belum hafal bacaan tasyahud awal, tasyahud akhir itu. Ya karena kita belum hafal ya tidak apa-apa sebenarnya karena kan itu bacanya sunnah. Ini apa namanya? Memudahkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Iya. Jadi yang penting kan gerakannya, rukunnya tersampaikan, niat, baca Al-Fatihah itu yang paling penting.
gerakannya. Kalau doa-doa di setiap gerakan itu ya kalau memang belum hafal ya tidak apa-apa. Nah, satu lagi Tat. Kadang kan di rakaat terakhir itu ada jamaah yang memang sengaja sujudnya dilamakan gitu. Padahal imam kan sudah beranjak dari sujud, sudah tahiyat duduk tahiyat akhir gitu loh. Ini ada 1-2 jamaah yang memang lama gitu loh. Maksudnya yang saya pahami itu kan kalau kita sendiri ya monggo sujud dilamakan, kita berdoa gitu ya. Tapi kalau jamaah kan kita tetap terikat dengan gerakan imam. Mohon koreksinya, Tad. Iya, jadi kalau sholat itu beda ya antara sholat munfaridan dengan sholat jamaah. Kalau sholatnya itu sholat munfarid, ya kita bisa dengan bacaan yang panjang sekali juga silahkan. Kalau sholat berjamaah itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, imam memperhatikan makmum Ya. dari sisi kesanggupan atau kondisi makmum ya. Ya. Kemudian makmum harus wajib mentaati imam. Makanya kemudian ketika ada makmum yang masbuk, kata Rasulullah ikuti apa yang imam lakukan. Kalau Ya. imam sedang sujud, ya jangan nunggu imam berdiri kemudian kita baru Jangan niat. nunggu. Langsung Ya. saja kita niat, takbir langsung mengikuti posisi imam pada waktu itu. Ya. Nah, begitupun juga ketika kita dari awal imamnya sudah bangun dari sujud, ya kita harus segera bangun dari sujud. Bahkan ketika kita sedang membaca Al-Fatihah pun, ya kemudian kita belum selesai baca Al-Fatihah, karena kita sedang berjamaah, ya kita ikuti imam. Karena kadang-kadang kita juga suka menunda mengikuti imam ruku karena baca Al-Fatihah karena belum beres. Karena mungkin ada hadis la sholata liman lam yaqra surat Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, makanya nanti kalau tahu ilmunya, insya Allah kita baca Al-Fatihah kita tidak akan tertinggal. Nanti ada tuh di bab tentang membaca Al-Fatihah. Insya Allah kita bahas ya. Di mana kapan kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, jadi intinya kalau tadi ya imamnya bangun dari sujud, ya kita harus segera bangun dari sujud. Karena posisi kita mengikuti imam ya. Kalau mau panjang-panjang doa, misalnya di waktu sujud, yaitu di sholat sendiri aja. Sholat qiyamul lail, ya tahajud. Ya. Itu lebih khusyuk lagi insya Allah. Syukran, Tad. Baik, silakan satu lagi pertanyaannya. Kalau belum ada mungkin izin bertanya, Ustaz. Ini kan dijelaskan nih bahwasanya niat yang bisa sampai mengganggu sebelahnya itu niat saja, apa namanya, tidak dianjurkan gitu. Kita lanjutkan saja. Ya. Ya, tadi kan niat yang bisa sampai mengganggu sebelahnya itu tidak dianjurkan gitu kan. Bagaimana ini kaitannya takbir, Ustaz? Kadang ada orang yang ingin menegaskan, mengukuhkan kekhusyuan itu melalui takbir sehingga takbirnya itu panjang gitu. Padahal sholat sudah dimulai dan dia telat gitu misalkan gitu. Tapi nggak fokus-fokus gitu untuk sholatnya gitu. Diulang lagi takbirnya gitu. Kalau misalkan kasusnya di tempat saya itu bahkan sampai diarahkan sama DKM-nya untuk pindah masjid gitu, Ustaz. Karena sudah mengganggu gitu. Gitu sih. Iya, biasanya orang tua yang begitu. Iya. Ya termasuk ya. Jadi itu tidak hanya niat yang memang mau dilakukan. Karena ada keraguan bisikan setan itu tadi. Kan setan itu kadang membuat ragu-ragu ketika takbir. Kita mudah. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu. Ya. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang tidak membuat kamu ragu. Jadi ya sudah cukup sekali. Allahu Akbar. Sudah. Mantapkan hati. Yang penting niatnya sudah. Insya Allah itu sudah sah.
Karena khusyuk itu bukan rukun sholat. Nah, jadi khusyuk itu bukan rukun sholat, dan untungnya bukan rukun sholat. Cuma kalau jadi rukun sholat repot kita susah khusyuk masalahnya. Nah, jadi khusyuk itu adalah adab ketika sholat. Nah, jadi akhlak atau adab ketika sholat itu kan sudah dibahas ya di sisi berikutnya, itu adalah dengan khusyuk. Tetap kita berusaha untuk khusyuk, ya. Tapi kemudian tidak meruntuhkan ya, hal-hal yang sifatnya rukun, ya, rukun-rukun sholat. Kan dalam fikih itu kan yang dilihat itu kan zawahir. Fikih itu yang dilihat zawahir. Ya, fikih itu melihat apa yang tampak, bukan apa yang tidak tampak. Jadi kalau tampaknya, kalau masalah hati itu urusan dia dengan Allah Subhanahu. Gitu. Jadi kita husnudzon saja selama kita mengikuti syarat dan rukun sholatnya dengan benar, ya insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Silakan Ustaz sekarang mungkin. Ibu apa mau ada pertanyaan Bu? Iya, boleh mau nanya. Ya silakan. Ustaz, kalau ini kan kalau untuk mengkodok sholat gitu, kalau wanita ini kan ini ya, maksudnya ada kalau masa masih datang bulan gitu tuh kadang ada kelewat gitu sholatnya. Nah ini caranya untuk mengkodoknya itu gimana? Dan kalau seandainya kita nggak inget yang dulu-dulu gitu pernah mungkin kelewat waktu kerja dulu gitu ya, waktunya harusnya duhur sholat, tapi karena apa namanya ada ini gitu apa karena kerja gitu jadi nggak bisa apa mandi besar gitu, terus nggak bisa waktu itu sholat gitu. Jadi itu kan wajib dikodok gitu. Nah caranya gimana gitu Teh? Kalau sholat itu ketika wanita sedang mendapatkan haid, ya, datang bulan itu, ya tidak wajib mengkodok sholat. Yang wajib dikodok itu hanya puasa. Kalau puasa itu wajib dikodok ketika wanita itu mendapatkan haid ya, atau nifas. Ya, sedangkan sholat itu tidak ada kodok bagi wanita ketika dia meninggalkan sholat padahal kondisinya sedang haid. Itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa Maksudnya Ta'ala. gini, Tat. Ya. Udah bersih kan, udah bersih tapi belum bisa mandi besar gitu. Jadi lewat gitu kan itu kayak gitu ya. Dan karena kalau wanita apalagi ada kegiatan di luar gitu kan itu nggak bisa langsung mandi besar gitu, terus mungkin lupa gitu, terus itu gimana Tat kayak gitu? Kan soalnya itu kan kalau untuk sholat kan nanti dihisap gitu ya. Nah ini yang apa yang bisa untuk menutupi itu gitu. Itu kan. Ya, jadi ketika selesai haid, ya kemudian kita yakin itu adalah suci, sudah selesai haidnya, maka dia harus segera mandi. Ya. Misalkan dia tiba dia yakin di waktu zuhur, ya di waktu zuhur bahwa haidnya sudah selesai, maka dia wajib mandi, kemudian dia sholat zuhur, ya, dan nanti sholat asar. Tapi jika dia mengetahui bahwa bersihnya itu di waktu asar, ya, jadi dia yakin waktu asar, maka dia wajib mandi, kemudian sholat asar dan menjamak zuhur ke asar. Nah itu ya. Nah ini untuk hati-hati, khawatir zuhur tadi sudah bersih sebenarnya. Jadi menjamak, bukan mengkodok, menjamak zuhur ke asar. Itu memang begitu caranya. Nah tapi jika lupa,
ya lupa, atau kemudian masa-masa lalu kita sering meninggalkan sholat, gitu ya. Nah, jadi kondisi sholat di qada itu adalah ketika posisi kita sedang seperti Rasulullah ya. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat subuh itu di waktu duha. Ya, karena memang tertidur lelap semua pasukan termasuk beliau. Bangun di waktu duha, baru kemudian sholat subuh ya 2 rakaat. Ya. Para ulama menyebutkan itu niatnya qada. Tapi kalau karena ditinggal sengaja dulu, belum hijrah misalkan, atau dia sudah tahu sholat, sudah tahu bersih, tapi dia menunda-nunda karena pekerjaan yang sibuk, ya. Dan sekarang kita tahu itu ada suatu kesalahan, ya, satu dosa, ya kita taubat saja, tidak bisa dikodok. Gitu, yang begitu-begitu tidak bisa dikodok. Kita taubatan nasuha saja, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan harapan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa ketika kita meninggalkan sholat. Gitu. Jadi sholat itu memang hal yang penting, ya, tapi tidak bisa dikodok ketika kita meninggalkannya dengan kesengajaan, ya, sengaja karena menunda-nunda waktu, sengaja karena kesibukan, sengaja karena memang kita sengaja tidak mau sholat, itu tidak bisa dikodok. Lalu gimana caranya? Kita minta ampun ya sama. Karena ini adalah hak sholat, itu hak antara kita atau hubungan kita dengan Allah, tidak ada hubungan kita dengan manusia lain. Jadi satu-satunya cara adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubatan nasuha, dan kita perbaiki sholat kita dengan sebaik mungkin ketika saat ini, ketika di masa-masa kita sudah tahu, sudah hijrah, kemudian tambah sholat-sholat wajib dengan sholat-sholat sunnah untuk menyempurnakan ya sholat-sholat kita yang mungkin dulu pernah kita tinggalkan dengan sengaja. Gitu. Jadi kalau sholat itu ditinggal sengaja tidak ada kodoknya. Yang kodok itu tadi sholat ketika tertidur, ya, terlupa banget, betul-betul lupa. Karena rufi'al qalamu an salasin. Ya. Jadi pena itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah orang yang lupa sampai dia ingat, atau orang yang tidak sadar sampai dia sadar. Nah, yang dimaksud dengan tidak sadar itu bisa karena lupa atau bisa karena tidur. Jadi hal yang demikian bisa dilakukan qada salat. Ya. Nah, qada salat itu bukan berarti dibarengkan dengan salat yang misalkan kita lupa salat zuhur, kita barengkan salat zuhur di waktu zuhur berikutnya. Tapi as-salatu lidzikri, itu salatlah ketika kita ingat. Jadi ketika kita lupa bahwa kita meninggalkan sholat subuh tadi seperti Rasulullah dan para sahabatnya, dan kita ingat di waktu duha, maka sholat subuh di waktu duha dengan niat sholat subuh. Gitu. Nah, niat sholat subuh atau niat mengqadha sholat subuh. Jadi bukan ditunda di waktu subuh berikutnya, biar barengan gitu. Jadi justru ketika kita ingat bahwa kita lupa, ya, lupa atau tertidur atau kita pingsan meninggalkan sholat fardu, ya, maka kita boleh mengkodoknya di waktu kapan saja ketika kita ingat. Ya, selama waktu-waktu itu memang waktu yang diperbolehkan untuk sholat, bukan waktu yang haram untuk sholat. Karena ada beberapa waktu yang kita haram sholat di dalamnya. Ya, seperti misalkan ketika terbit matahari, ya, pas terbit matahari. Makanya sholat suruh itu kan bukan pas ketika terbit matahari, tapi 10 menit dari terbitnya matahari. Itu Bu Ani, Allah lebih. Syukran, Rat. Baik. Sekarang fokus berkembang khairan atas penjelasannya. Sekarang waktunya Ustaz, silakan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tentang shaf, ya, baris. Sebutkan ya satu di antara 2 dampak negatif dari kita teledor atau tidak merapatkan dan meluruskan barisan. Nah, jadi ada 2 hal kan. Yang pertama apa, yang kedua apa. Kalau tidak bisa dua-duanya, salah satunya aja. Jadi ada 2 hal negatif ya yang diakibatkan daripada kita melalaikan atau menteledorkan barisan sholat, ya. Kita tidak rapi, tidak lurus dan rapat kan. Dibedakan lurus dan rapat. Ya, saudara dari Mbak Nida, setan memasuki sela-sela sholat ketika sholat.
Nah, sahih. Ya, jadi ada dua ya akibat negatif. Yang pertama tadi itu setan masuk ke salah sob. Yang kedua adalah mengakibatkan perselisihan paham ikhtilaf. Silakan itu lebih. Tentang niat, ya niat itu diucapkan atau di dalam hati. Dalam hati, betul. Mbak Resti ya. Ya, betul, harus di. Baik, Ya, barakallahu fikum. barakallahu fiik. Syukran, jazakumullah khairan atas pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.